Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Guru. Kali ini Bapak Guru akan mengajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya. Pembelajaran muatan kali ini yaitu muatan IPA. Cara tumbuhan melindungi diri. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa, misalnya tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya durian. Kamu suka durian kan? Yang kedua, memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus atau gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Kemudian, yang ketiga adalah daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, yang keempat, menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah. Jika tergores, getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa, sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang kelima, menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati ya, jangan sampai mengkonsumsi buah-buah tersebut. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat dan daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah hidrofit, yang kedua higrofit, yang ketiga ekstrofit. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, yang kedua adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga adalah ekstrofit. Ekstrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan
untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang untuk mencari air ke dalam tanah. Yang kedua, pelajaran adalah bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawabannya dari pertanyaan tersebut. Kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Berikut adalah dua peta pikiran. Yang pertama adalah peta pikiran tentang cara tumbuhan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Dan peta pikiran kedua adalah cara tumbuhan melindungi diri. Nah, silakan dikerjakan ya pada peta pikiran tersebut.